Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 15 ini akan membahas mengenai topik patah hati. Patah hati bisa dirasakan siapa saja dan kapan saja. Patah hati bisa menyerang anak muda, bahkan orang tua. Patah hati nggak melulu dialami perempuan, laki-laki juga banyak yang mengalaminya. Semua manusia yang hidup pasti pernah merasakan yang namanya patah hati, entah itu karena keluarga atau pasangan. Sebenarnya patah hati nggak melulu soal pasangan, karena patah hati bisa juga disebabkan karena keluarga. Tapi mungkin yang lebih terkenal di kalangan masyarakat, terutama remaja, adalah patah hati karena pasangan. Oke, kita bahas patah hati karena keluarga terlebih dahulu. Patah hati yang ini bisa dialami oleh kita sebagai anak, dan bisa juga orang tua kita yang ngalamin. Patah hati karena orang tua bisa karena hal sederhana seperti kita punya keinginan tertentu, tapi nggak dituruti sama orang tua. It's hard. Kita tahu orang tua kita bisa menuruti keinginan kita, tapi orang tua kita malah milih buat nggak nurutin itu. Teman-teman pernah ngerasain patah hati yang demikian? Kalau aku, jujur pernah. Dulu. Aku masih ingat hari dimana aku nangis, aku mohon-mohon biar keinginanku terpenuhi. Tapi tetap gak bisa ngubah keputusan orang tuaku. Rasanya sakit banget, apalagi keinginanku itu berhubungan sama orang yang aku sayang. Aku sayang sama seseorang. Aku punya keinginan yang berhubungan sama seseorang itu. Keinginanku gak muluk-muluk, sederhana, gak mahal, bahkan terkadang aku cuma butuh izin doang dari orang tuaku. Tapi aku gak berhasil ngebujuk orang tuaku biar keinginanku tercapai. Nangis, oh ya pasti. Kesel, jelas. Marah, iya. Kecewa, benci, enggak. Sebisa mungkin aku gak pernah mau benci sama siapapun, apalagi sama orang tuaku. Orang tua yang udah berjasa banget di hidupku. Aku gak mungkin ada di sini ngobrol sama kalian kalau gak ada orang tuaku. Kalau teman-teman nanya, apakah perasaan kecewaku masih ada sampai sekarang meskipun kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu? Jawabannya terkadang masih, tapi lebih sering enggak. Kadang aku masih ngerasa kecewa kalau moodku lagi gak bagus dan lagi ngalamin hari yang buruk. Tapi aku berusaha banget buat ngikhlasin semuanya. Untungnya Allah Maha Baik. Mungkin karena sampai kapanpun aku gak akan pernah ngelupain kejadian itu dan bakal tetap ngerasa kecewa. Jadi biar akunya bisa lebih gampang ikhlas, jadi Allah ngambil seseorang yang aku sayang itu. Allah bawa pergi seseorang itu dari kehidupanku. Allah ganti seseorang itu dengan orang lain yang sekarang nemenin aku. Aku bersyukur. Dengan begitu aku bisa lebih ikhlas dan bisa berdamai sama masa laluku yang kurang baik itu. Patah hati karena keluarga bisa juga terjadi ketika seorang anak melihat orang tuanya bertengkar. Ketika seorang anak melihat orang tuanya berpisah. Ketika anak kehilangan orang tuanya. Atau sesederhana anak mendengar ucapan buruk keluar dari mulut orang tuanya. Entah ucapan itu dengan nada tinggi atau rendah. Yang jelas rasanya menyakitkan. Sederhana perilakunya, tapi tidak dengan dampaknya. Sakit, bahkan bisa trauma. Patah hati karena keluarga bisa juga terjadi ketika orang tua melihat anaknya nakal. Orang tua melihat anaknya berbuat jahat. Orang tua mendengar ucapan kasar keluar dari mulut anaknya sendiri. Atau ketika orang tua kehilangan anaknya. Anak kesayangan yang selalu disayang, dirawat, dan dijaga dengan baik. Tapi ternyata anak tersebut harus pergi terlebih dulu daripada sang orang tua. Sakit, sedih pasti. Jika bisa ditukar, orang tua akan memilih dirinya yang lebih dulu pergi daripada sang anak. By the way, ngomongin soal patah hati karena keluarga, aku jadi ingat sebutan anak durhaka. Anak durhaka kepada orang tuanya. Yang aku percaya, yang bisa durhaka bukan cuma anak, tapi orang tua juga. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Kita sebagai anak, beliau sebagai orang tua pasti pernah berbuat salah, entah itu disengaja atau enggak. Tugas kita sebagai manusia biasa yang menyadari betul bahwa ketidaksempurnaan adalah milik kita, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Meminta maaf tanpa menunggu orang yang bersangkutan marah bahkan pergi, memaafkan tanpa menunggu permintaan maaf itu datang. Semoga kita menjadi orang-orang yang mudah meminta maaf dan memaafkan dengan tulus. Oke, next. Patah hati karena pasangan. Tapi kayaknya kita nggak boleh cuma bahas pasangan dalam arti pasangan. Maksudnya gini, faktanya, ini fakta yang nggak bisa dibantah ya. Kita pasti pernah ngerasain patah hati karena orang yang kita sayang, tapi orang itu bukan pasangan kita. Pernah kan? Pasti pernah. Aku juga pernah kok. Patah hati karena cinta, patah hati karena ekspektasi. Rasanya nggak enak ya. Nyesek banget. Bikin mood berantakan, bikin malas ngapa-ngapain, bawaannya pengen marah, pengen nangis, pengen teriak juga.
tapi kadang gak bisa. Aku mau cerita. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu. Kalau patah hati karena cemburu itu bisa kan ya? Sekitar 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, aku ngerasain cemburu dan nyesek untuk pertama kalinya. Mungkin sebelumnya pernah, tapi aku gak nyadar. Yang aku sadari dan ingat sampai sekarang ya kejadian itu. Kejadian di awal bulan Juni. Aku kan suka sama seseorang. Waktu itu aku dapat kabar kalau seseorang itu dekat sama seorang cewek yang cantik terus kelihatannya alim. Sebelum kejadian di bulan Juni, emang udah ada rumor tentang mereka. Tapi di bulan Juni tuh yang bikin aku cemburu plus nyesek adalah ketika aku tahu mereka ketemu terus foto bareng. Nah, gara-gara itu rumor kedekatan mereka makin meluas. Tapi in the end mereka cuma temenan. Sepertinya. Oh ya, waktu itu aku sempat kesel juga pas aku di sekolah. Aku ngeliat teman-temanku pada ngumpul di depan kelas. Terus aku samperin. Ternyata mereka lagi ngomongin soal si cewek sama si cowok. Karena ngerasa panas, akhirnya aku mutusin buat masuk ke dalam kelas. Duh, kalau diinget-inget lucu juga ya kejadian waktu itu. Kalau ngomongin soal pengalaman patah hati, kayaknya bakal terlalu panjang nih episode durasinya. Soalnya aku udah pernah berkali-kali patah karena orang yang sama. Pernah patah hati juga karena orang yang gak sama. Tapi aku gak mau nyalain mereka. Bukan mereka yang salah. Tapi ekspektasiku aja yang ketinggian. Akunya terlalu berharap, tapi kenyataan justru berbanding terbalik. Gak apa-apa. Kalau aku gak pernah patah hati, aku gak akan sedewasa ini. Patah hati bikin aku sadar dan belajar banyak hal. Patah hati juga ngajarin aku buat sebisa mungkin jangan sampai jadi penyebab patah hati orang lain. Karena aku tahu rasanya patah hati itu gak enak, jadi jangan sampai aku bikin orang lain ngerasain itu juga. Tapi yang namanya manusia pasti pernah secara gak sengaja, secara gak disadari udah bikin orang lain sakit hati. Kemungkinan besar aku pernah kayak gitu. Barangkali yang dengerin ini tahu aku, kenal aku, dan ngerasa pernah sakit hati gara-gara aku minta maaf ya. Gak seharusnya aku nyakitin kamu. Gak seharusnya aku nyakitin kalian. Seharusnya orang baik seperti kamu, seperti kalian itu aku bikin bahagia, bukan malah sebaliknya. Aku minta maaf ya. Tolong maafin aku. Terima kasih. Teman-teman pernah punya pengalaman patah hati yang paling diingat gak? Kalau punya dan mau sharing, bisa DM ke Instagram Podcast Makan Malam. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Aku lupa kapan terakhir kali patah hati. Kayaknya sih udah cukup lama. Bukan berarti sekarang aku bahagia mulu ya, gak gitu. Cuma mungkin kalau ada hal buruk paling bikin kesel doang, habis itu dah. Karena hal itu bukan yang gimana-gimana. Jadi biasa aja gak sampai bikin patah hati. Tiba-tiba aku keinget sama patah hatiku di pertengahan tahun 2020. Berarti itu hampir 3 tahun yang lalu. Cowok yang waktu itu aku sayang tiba-tiba balikan sama mantannya. Selama ini aku pikir dia jomblo. Tapi ternyata diam-diam udah balikan sama mantan. Jelas aku cemburu. Nyesek rasanya. Terus di suatu hari tiba-tiba ada gosip soal mereka tunangan. Gosip itu beredar gara-gara foto sama video mereka berduaan lagi pakai baju putih-putih. Orang-orang mikir mereka tunangan. Padahal mereka lagi kondangan. Dari awal aku tahu fakta itu. Dari awal aku tahu kalau mereka cuma kondangan. Karena aku udah lebih dulu ngeliat foto sama videonya ketimbang rumor tunangan itu beredar. Waktu itu ada salah satu temanku, dia teman baikku, teman curhatku. Aku sering curhat tentang si cowok ke temanku itu. Dia nanya ke aku, emang bener kalau si cowok tunangan sama mantannya yang akhirnya kembali berstatus sebagai pacarnya? Ya aku bilang, itu mereka cuma kondangan. Pokoknya pas pertengahan tahun 2020 tuh ada banyak momen si cowok sama si cewek. Momennya romantis-romantis lagi. Kan aku jadi panas. Udah pakai kipas angin juga gak ngefek. Tetap aja kerasa panas. Bahkan suatu malam teman curhatku itu nanya ke aku, apa aku baik-baik aja? Apa aku bisa tidur setelah ada kejadian yang bikin patah hati itu? Seingatku aku balas chat temanku seolah-olah aku lagi ngakak. Seolah-olah aku bilang, aku baik-baik aja kok, nggak sampai segitunya juga kali meskipun aku ngerasa nyesek. I'm gonna be fine, for sure. Padahal mah aslinya nggak baik-baik aja. Emang ada orang yang baik-baik aja ngeliat orang yang disayang bahagia sama orang lain? Ya emang satu sisi aku ngerasa ikut bahagia ngeliat dia bahagia. Tapi kan di sisi lain aku tetap ngerasa nyesek. Pengen ada di posisi itu cewek. Tapi aku nyadar kalau aku nggak akan pernah bisa ada di posisi itu. Mungkin. Tapi ya udah, semua udah berlalu. Tuh cowok juga udah jadi masa laluku.
Sekarang aku harus fokus ke masa sekarang dan masa depan aja. Masa lalu nggak akan pernah bisa aku ubah. Jadi ya udah, biarin aja, nggak perlu disesali. Cukup jangan pernah melakukannya lagi. Sekali aja cukup. So, teman-teman, pesanku, ini sebenarnya pesan buat diriku sendiri juga. Jangan pernah berekspektasi tinggi sama manusia. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Manusia adalah sumber kekecewaan. Sebaik apapun manusia itu, pasti akan ada saatnya kita sedih karena dia, karena mereka. Bukan karena mereka berbuat salah, tapi seringkali ekspektasi kita yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Bersikap sewajarnya aja sama manusia. Menyayangi sewajarnya, mencintai secukupnya, jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan kan gak baik. Terus juga kalau lagi patah hati, jangan pernah ngambil keputusan, apalagi keputusan yang besar. Ingat, sebisa mungkin hindari ngambil keputusan di saat emosi kita lagi gak stabil. Hindari ngambil keputusan di saat mood kita lagi gak baik. Karena seringkali kita akan menyesali keputusan yang kita ambil. Soalnya kan gini, kalau kita lagi patah hati, emosi kita menggebu-gebu, kita gak bisa berpikir jernih. Kita gak bisa bersikap tenang. Bawaannya pengen meledak mulu. Terus pas ngambil keputusan juga bawaannya buru-buru, jadinya gak dipikir-pikir dulu. Alhasil kita nyesel dan pengen balik ke masa lalu. Tapi sayangnya gak bisa. So, patah hati boleh, itu adalah perasaan yang kadang susah buat dihindari. Tapi kalau lagi patah hati, usahakan diri kita yang tetap pegang kendali. Jangan sampai emosi buruk yang kendaliin diri kita. Bisa hancur semuanya. Tenangin diri, tarik nafas dalam-dalam, istighfar kalau teman-teman beragama Islam, banyak-banyak ngucapin kata-kata positif ke diri sendiri, peluk diri sendiri yang erat. Kalau ngerasa nggak bisa handle diri sendiri, nggak ada salahnya minta bantuan ke orang lain. Bisa ke teman, sahabat, atau keluarga. Bisa juga dengan ngelakuin hal sederhana tapi mujarab. Sholat. Iya, dengan sholat dan mengingat Allah bisa bikin kita jadi tenang. Semangat ya teman-teman. Setidaknya sekali seumur hidup kita pasti bakal ngalamin fase patah hati. Meskipun setelahnya hati kita nggak akan kembali utuh seperti semula, tapi setidaknya kita udah mencoba memperbaikinya. Perbaiki sendiri. Kalau bisa sendiri, jangan ngarepin orang lain. Tapi kalau butuh ada orang lain, ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau lagi patah hati, jangan mikir yang macam-macam. Pikirin aja berbagai hal positif yang bakal ngebantu buat bikin diri sendiri lebih tenang. Ingat selalu kalau fase kehidupan ini nggak melulu sedih, tapi juga ada senangnya. Kadang kita sedih, kadang kita senang. Kesedihan dan kesenangan itu nggak akan menetap terus, bakal gantian datang dan perginya. Semoga teman-teman yang lagi patah hati bisa segera pulih. Semoga teman-teman yang lagi patah hati bisa semangat lagi. Semoga teman-teman yang lagi patah hati bisa bahagia kembali. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang berpotensi bikin patah hati, seperti ekspektasi. Semangat teman-teman kesayanganku, bahagia akan segera datang. Patah hatimu pasti akan pergi dan tergantikan dengan kebahagiaan yang lebih. Jangan sedih-sedih lagi ya, ada aku di sini. Aku sayang teman-teman. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.